Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 13 baris terakhir wa tudraku raq'atun limasbuki adrakal imama raqi'an bi amrayn, dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk yang mendapatkan masbuk itu akan imam pada al-ruku. Bi amra ini didapatkannya dengan dua perkara. Bitakbiratil ikhrami, pertamanya dengan mengucapkan takbiratul ihram, summa ukhra lihwi, kemudian takbir yang berikutnya, yang lainnya karena turun hendak ruku. Fa ini qatasulu ala takbiratin ushturita an yatiya biha li ikhramin faqat. Maka jikalau ia membatasi atas satu kali takbir saja, maka dipersyaratkan bahwa ia mendatangkan dengan satu kali takbir itu untuk takbiratul ihram saja. Wa an yutimmaha qabla an yasira ila aqdar ruku'i, dan bahwa ia menyempurnakan akan takbir itu yang sekali itu sebelum bahwa ia menjadi sampai paling kurangnya ruku, sekurang-kurangnya ruku. Wa illa, kalau tidak menyempurnakan sampai segitu tuh, lam tanaqid, maka tidak jadi sholatnya, illa li jahilin, kecuali jadinya bagi orang yang bodoh. Fatan aqidu lahu naflan, maka jadilah sholatnya bagi orang bodoh itu sebagai sholat sunnah. Bikhilafi ma law nawar ruku'a wahdahu, lain halnya barang yang jikalau ia niat akan ruku saja, li khuluwiha anit taharumi, karena sunyinya daripada solat, daripada takbiratul ihram, atau ma'at taharumi, atau disertai takbiratul ihram, litasyariki, karena mempersekutukan, au atlaqo, atau ia memutlakkan, li ta'arudi qarinatayil iftitahi waluhi, karena bertentangannya dua qarina, memulai sholat dan turun mau ruku. Fawajabat niyatu taharumi, maka wajib oleh niat takbiratul ihram, litamtaza, agar terbeda ia amma ardoha, dari apa yang menentangnya, min takbiratil huwi, daripada takbir turun. Wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imami, keduanya dengan mendapatkan ruku yang terhitung bagi imam. Wa in as-saral makmumu, meskipun teledor oleh makmum, falam yuhrim illa wa huwa raki'un, maka tidak takbiratul ihram si makmum, melainkan padahal dia imam itu ruku. Wa kharaja bi ruku'i ghairuhu, keluar dengan kata-kata ruku oleh selain ruku, kal i'tidali, seperti i'tidal. Wa bil mahsubi ghairuhu, keluar dengan kata-kata yang terhitung oleh selain yang terhitung, karuku'i muhditsin, seperti rukuknya imam yang berhadas.
wa man fi raka'atin zaidatin, dan orang yang ada dalam rakaat yang lebih. Wa waqa'a al-Zarkashi fi qa'idihi wa naqalahu al-'allamatu Abu Sa'udi Ibnu Dhahir fi hasyiyatil minhaji annahu yushtaratu aidan an yakuna al-imamu ahlan lit-tahammuli. Dan ada terjadi bagi Imam Zarkashi di dalam kitab Qawaidnya Imam Zarkashi, dan dinukilkan oleh Al-Allamah Abu Sa'ud Ibnu Dhahir di dalam kitab Hasyiah Minhajul Talibin, bahwasanya dipersyaratkan pula bahwa adalah imamnya itu ahli, bisa bagi menanggung Fatihah makmum. Falau kana al-imam musabiyan lam yakun mudrikan lirakaati, maka jikalau adalah imamnya anak-anak, maka tidaklah ia si makmum masbuk mendapatkan bagi rakaat. Li'annahu laysa ahlan litahammuli, karena bahwa si anak kecil tidak ahli bagi menanggung Fatihah. Tamim, ruku yang sempurna, bi an yatama'inna qabla irtifa'il imami an aqdir ruku', dengan bahwa ia tumanina sebelum bangunnya imam dari sekurang-kurangnya ruku'. Wa huwa bulughu rak'atayhi rukbatayhi, sekurang-kurang ruku' itu yaitu sampainya dua telapak tangannya si makmum ke dua lututnya, yakinan dengan yakin. Falau lam yatama inna fihi qabla irtifa'il imam minhu, maka jikalau tidak tumanina si makmum pada ruku sebelum bangunnya imam dari ruku, au syakka fi husulit tumaninati, atau ragu-ragu ia pada hasilnya tumanina, fala yudriku raka'atan, maka ia tidak mendapatkan rakaat. Wa yasjudu syakku lisahwi, dan sujud oleh orang yang ragu-ragu karena lupa. Kama fil majmu', sebagaimana diterangkan di dalam kitab al-majmu'. Li'annahu syakkun ba'da salamil imami, karena bahwa dia ragu sesudah salam imam, fi adadi raka'atihi, pada jumlah rakaatnya. Fala yatahammalu anhu, maka ia si imam itu tidak menanggung daripadanya. Wa bahasal Asnawi wujub ruku'in adraka bihi raka'atan fil waqti, dan membahas oleh Imam Asnawi akan wajibnya ruku' yang mendapatkan ia dengannya akan rakaat pada waktu. Wa yukabbiru nadban masbukun intaqada ma'ahu lintiqalihi, dan bertakbir hal keadaannya sunat oleh makmum masbuk yang mana pindah ia bersamanya, lintiqalihi, karena pindah-pindahnya imam. Bertakbir sunat oleh masbuk yang pindah ia bersama imam karena pindah-pindahnya imam. Falau adrakahu mu'tadilan, maka jikalau mendapatkan makmum akan imam pada hal yang tidak kabar oleh, maka ia takbir karena turun mau sujud. Wa ma ba'dahu, dan barang yang sesudahnya, aw sajidan, atau mendapatkannya sujud masalah ghaira sajdatin tilawatin, bukan sujud tilawat, lam yukabbiril hui ilaihi, maka ia tidak takbir untuk turun kepadanya. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu min tahmidin wa tasbihin wa tashahhudin wa du'ain, dan menyesuaikan makmum masbuk akan imam hal kadanya sunnah pada zikir apa-apa yang ia mendapatkannya daripada membaca tahmid sambil hamidah, wa tasbihin tasbih, wa tashahhudin tashahhud, wa du'ain dan doa. Wa kadza salatun al-an, begitu juga salawat kepada keluarga. Walau fi tasyahhudil makmumil awal, walaupun pada tasahudnya makmum, tasahud yang pertama. Qalahu syekhuna, mengatakan dia oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Jamaah yang mulia, kajian kita dalam bab salat berjamaah
Jadi kalau sholat berjamaah ada 3 fadilah pokok supaya kita memahami betul. Ada yang sudah kelewat fadilah berjamaah, udah tuh kita terang. Yang mana makmum dapat ganjaran 27 patokannya asal jangan imam kelar salam, jangan sampai imam dia udah takbir Allahu Akbar, imam assalamualaikum warahmatullah, jadi 27. Yang penting belum kalau imam baru assalam kita udah dapat 27 ganjaran kita berjamaah. Tapi ingat, ini 27 adanya di ujung, disebutnya ada 27.000, 2700, 27 perak. Dan kayak begini 27 apa nih? Iya, 27. Tapi 27 juga ganjarannya. Itu satu. Kedua, namanya fadilah takbir bersama imam. Artinya sesudah imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, gede ganjaran. Jangan kita imam Allahu Akbar masih duduk aja. Allahu Akbar, waladhdallin amin, masih duduk. Baru sumalatus aluna, baru ini. Biasanya terawih baru begini. Terawih imam suruh diri aja, dia menduduk aja. Ada nggak yang kayak begitu? Mana orangnya? Jangan. Kalau saya jadi imam, saya kibulin juga. Habis waladhdallin rukuk, saya bingung gitu. Baru ketinggalan. Jangan. Nah, ketiganya fadilah rokaat. Ini agar supaya kita mudah dan supaya kita kudu diingat-ingat. Karena fadilah rokaat ini bukan sekedar keutamaan dapat rokaat, tapi patokan dapat rokaat apa kagak kita dalam sholat, ini yang harus diingat-ingat. Jangan sampai kita salah dalam sholat. Kapan patokan makmum dapat rokaat? Ini kajiannya supaya kita paham, khususnya makmum masbuk. Kan makmum ada 2. Ada makmum yang mana disebut makmum muafid, ada makmum masbuk. Muafid itu ikut dari awal, cuman bengong. Imam baca surat, dia ngelamun. Ya apa ngelamun mikirin kreditan belum lunas? Begitu. Ya apa ngelamunnya saking terbawa oleh merdunya suara imam? Gitu. Biasanya imamnya suaranya imam sadis, ini imam sudah suaranya begitu lain, enak. Pas mau ruku di akhirnya ya Allah belum baca, tuh namanya makmum muafid. Kalau kagak ngelamun, kagak terbawa oleh suara imam, ini orang keburu baca Fatihah tapi kagak keburu gara-gara bengong. Ini namanya makmum muafid. Kita tidak bicara orang ini, lagi bicara kapan kita dapetin rokaat bersama imam. Rokaat kita dapat. Materinya wa tudrak rokaatun bi amrain.
Jadi rakaat bisa didapat oleh seorang makmum masbuk yang mana imamnya lagi ruku. Imamnya lagi ruku. Imam lagi ruku, kita masuk masjid, imam ruku. Masuk masjid. Jadi pas baris itu imam ruku, kufuwan ahad, ruku. Oh, kita makmum diri. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Kita Allah Akbar. Bagaimana biar dapat rakaat? Imamnya ruku masalah. Dua perkara. Kalau pengen dapat, syaratnya dua. Kalau dua ini ada, maka rakaat pastikan kita dapat. Kalau dua ini enggak ada, ingat sama kita, sesudah imam salam tambah rakaatnya, karena rakaatnya kita enggak dapat. Ukuran dapat dua. Pertama, kudu takbiratul ihram sambil berdiri. Sama takbiratul ihram sambil berdiri, jangan sambil jalan turun. Itu satu. Jadi kita kudu Allahu Akbar. Habis bar tambah lagi satu lagi takbir, biar dua. Takbir apa nih? Mau ruku, Allahu Akbar, ini namanya takbir ihram. Takbir lagi mau ruku, ini masih satu ini. Mau turun. Kedua, singkat, kita dapat ruku bersama imam dengan catatan kita baca tasbih sekali aja. Baca tasbih sekali. Baca tasbih sekali tuh imam belum sami Allah, baru rakaat didapat. Seumpama kita sholat, kita begini sholatnya nih. Jadi ya Allahu Akbar, kita ruku. Ini mau takbir yang satu nih enggak juga enggak apa-apa, tapi gede gak jalan. Jadi Allahu Akbar langsung ruku. Tuh namanya enggak takbir, takbir ruku enggak apa-apa. Yang penting syaratnya takbiratul ya, satu. Tapi takbir lebih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baru sekali imam sami Allahu liman hamidah. Tuh imam dapat rakaat. Dapat rakaat. Tapi kalau kita enggak begitu enggak dapat. Kata imam lagi ruku, kita takbir Allahu Akbar, baru langsung ruku baca Fatihah. Ada yang dari titah, ngaco apa ini ngaco? Jangan-jangan begitu lagi sholatnya. Atau Fatihah, imam sami Allah baru ruku. Ngaco nih, ngaco. Gak dapat imam sami Allah teruku, lo nggak dapat. Nggak dapat. Kalau imam sami Allah dia ruku. Dua syaratnya. Yang pertama apa itu? Takbiratul ihram. Keduanya kudu ruku, ngalamin ruku bareng imam. Minimal baca tasbih sekali. Maksud tasbih ini enggak baca enggak apa-apa sih, ukurannya aja, karena kita kudu ada tumakninah dalam ruku. Kalau enggak ada tumakninah, rukunya nyesel. Jadi bahasa saya aja tuh baca tasbih, enggak jadi syarat tasbihnya, enggak baca enggak apa-apa, yang penting ada tumakninah. Allahu Akbar,
andai diem aja jadi seukuran subhanallah. Baru subhanallah sekali imam sami Allah dapat, karena ada tumanina ruku kita, ada tumanina. Tapi kalau nggak dapat. Jadi kita yang tahu, bukan orang lain. Kita yang jadi makmum ini kudu tahu aturan sholat kita. Ini kita dapat apa kagak? Jangan sampai loh. Bisa jadi ada dua orang, yang satu dapat, yang satu kagak. Yang satu dapat karena ngerti, Allahu Akbar, langsung ruku, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali, dia dapat sami Allah. Yang satu enggak. Loh, yang satu habis imam salam nambah serakaat, yang satu kagak. Kita yang nonton ini orang bareng-bareng, tapi kenapa hasilnya beda? Ya karena kita nggak paham, ini orang paham. Yang nambah karena merasa nggak dapat ruku bersama imam, maka otomatis rakaatnya tidak dapat. Tidak dapat karena patokan orang dapat rakaat doa ini. Ingatin, kudu takbiratul ihram sambil berdiri, kemudian kudu ruku dan imam belum sami Allah. Begitu, minimal rukunya kudu ada tumanina. Kalau nggak ada tumanina mah nggak bisa. Kita baru begitu doang. Walaupun mengatakan sami Allah, belum diam ya, namanya belum ada apa? Tumanina, nggak bisa. Dua tuh syaratnya, ngerti? Agar supaya kita paham dua-duanya. Jadi ngalamin takbiratul ihram dan juga ngalamin rukunya imam. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan min as-salati qabla an yuqima al-imamu shalbahu faqad adrakaha." Itu dalilnya. Kata Nabi, siapa orang ngalamin rakaat salat sebelum imam mendirikan tulang rusuknya, maknanya sebelum imam sami Allah masiru, maka orang itu dapetin rakaat. Maknanya dalam fikih dua syaratnya dapetin rakaat, takbiratul ihram dan ruku bersama imam. Begitu. Itu yang paling singkatnya dari kajian ini. Paham gak? Ya udah segini aja ngajinya. Tidak udah nanti. Udah betul. Ya, takbirnya 2 kali. Boleh takbir sekali, boleh. Nggak mesti 2 kali. Cuman kalau sekali niatnya jangan takbir turun. Kalau takbir turun gak jadi. Begitu. Kan ini takbir ada 2. Gara-gara kita posisinya di ujung, kena rapel kita. Takbir ngawali sholat sama takbir turun mau ruku. Ada 2 nih, Allahu Akbar. Kalau mau bacanya sekali aja, bagaimana? Boleh. Kalau mau dibatasi sekali, maka syaratnya kudu diniatkan takbiratul ihram. Kudu niat takbiratul ihram. Enggak boleh enggak niat takbir ihram. Nantinya sholatnya kagak ada apanya. Takbiratul ihramnya udah Allah. Nih takbir ruku apa takbiratul ihram nih? Kudu jelas. Ini takbiratul ihramnya jangan sampai goyang badannya, jangan sampai turun.
Kalau takbiratul ihramnya sampai turun juga, karena sekali Allah sambil goyang badan sambil turun, niatnya mah takbiratul ihram tapi turun sampai ruku kagak jadi sholatnya. Berarti itu sholat kagak ada takbiratul ihramnya. Sementara rukun sholat itu diawali dengan takbir. Nah kita nggak ada takbirnya. Loh, ini takbir, tapi takbir turun ruku. Jadi kalau kita mau takbir ihram kudu diri tegak dulu, Allahu Akbar, baru turun. Begitu. Jangan sambil turun. Kalau sambil turun Allah, ini nggak jadi sholat, nggak jadi. Kecuali orang itu bakal dinilai sholatnya kalau baru masuk Islam. Namanya baru masuk Islam gitu. Dia belum tahu yang kayak begitu. Baru masuk Islam itu mah dimaafin. Atau tinggalnya jauh dari majelis ilmu. Adapun orang yang dekat dengan majelis ilmu, kemudian dia takbirnya sekali sambil turun, kagak diterima. Tetap aja salahnya dia. Ngapa dia tidak ngaji? Dikata sholat berjamaah gampang. Ini aturannya. Ini ngaji udah berapa pertemuan ini? Udah banyak. Ini jangan sampai tahun 2017 belum tamat ini. Tuh. Ini ngomongin sholat berjamaah aja ini. Tuh aturan-aturan berjamaah supaya kita paham, jangan sampai kita salah dalam berjamaah. Bagaimana kalau sampai orang itu turunnya tidak niat takbiratul ihram? Takbir yang dia ucapkan niatnya takbir ruku, kagak jadi sholatnya. Karena sholatnya kagak ada takbiratul ihram. Bagaimana niatnya didabelin? Litasyrik itu disekutukan, sekutukan itu didabel. Niatnya didabel itu bagaimana? 2 in 1. 2 niat dalam satu bacaan. Allahu Akbar. Niat gue nih ya, buat takbiratul ihram juga, ruku juga, kagak jadi. Kagak jadi. Niatnya dohor juga, qobliyah dohor juga. Kan qobliyah dohor 4. Qobliyah dohor itu berapa jumlahnya? 4. Ba'diyah dohor 4. Dia niatin ini sholat qobliyah dohor juga, sholat dohor juga, ba'diyah dohor juga. Namanya 3 in 1. Oh ngarang. Kagak jadi. Kagak jadi. Yang kayak begitu salah dia, salah. Nggak bisa. Kalau sholatnya kayak begitu nggak bisa. Atau kagak pakai niat apa-apa, nggak jadi juga. Jadi pada waktu ente takbir tuh niatnya aneh sih, kagak pakai niat-niat, main takbir aja. Enggak niat takbiratul ihram, kagak. Enggak niat takbir ruku, kagak juga. Pokoknya terserah Allah aja dimasukin ke mana. Kagak jadi, pakai terserah Allah pakai. Kagak aja. Begitu. Jangan kayak begitu. Namanya nyalahin Allah. Salah, kita mainnya di dataran syariah, ditanya kapan nikah. Ya terserah Allah aja juga. Ya terserah Allah. Yang mau nikah siapa? Allah ente. Ya ente terserah ente. Allah jadi bantalan. Begitu. Udah diem aja, apa jangan jawab. Begitu pakai nyengir aja. Gitu. Jawab apa jawab? Yang kan lo kan bisa nyuruh doang. Lo lagi pusing ngumpulin. Gitu. Pampor ya. 1.
kudu dapat takbiratul ihram sambil berdiri. 2, aturan supaya kita dapetin ruku, dapetin rakaat, kudu ngalamin rukuknya imam, ruku yang sempurna. Benar-benar kita dapetin ruku bersama bahasa gampangnya seukuran kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. Asal kita dapat itu pada waktu kita ruku, Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim, segitu aja dong tuh. Imam Sami Allah dapat segitu, berarti ada tumaninah gitu. Tapi kalau kita baru ruku Allahu Akbar, baru imam udah Sami Allah, kagak dapat. Baru doang, belum tumaninah. Imam udah Sami Allah, kagak dapat kalau baru doang, nggak dapat. Ingat-ingat amat kita, imam salam, kita tambah 1 rakaat, karena rakaat kita enggak dapat, tapi ganjaran dapat. Ganjaran nih, artinya begini maksud saya ganjaran. Jangan kita orang yang udah ngaji kayak orang kampung-kampung itu pada kalau sholat imam lagi sujud kagak mau ikut, imam lagi sujud diri aja, liatin orang aja yang baca dulu. Kaos-kaos orang pada imam ruku, imam sujud, imam duduk atau sujud baca. Ada yang baca Golkar, dia baca orang. Nanti nunggu imam berdiri, imam udah diri aja baru sujud. Ada nggak yang kayak gitu? Ngawur. Jangan, kita orang udah ngaji salah ya. Kalau kita udah ngaji begitu, pokoknya imam lagi ngapain aja ikut aja. Orang sholat, imam lagi ngapain aja ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, imamnya masalahnya udah Sami Allah, ya kita ingat. Berarti rakaat kagak, tapi ganjaran gedean dibanding ikut nunggu imam kelar sujud kedua diri lagi atau duduk tasahud baru kita mau ikut di kita. Ya, imam lagi sujud, lagi sujud dia, Allah turun sujud. Kita biasa baca ngikutin imam, nanti itu di bawah tuh ada keterangan terakhirnya itu. Ngikutin imam, cuman rakaat pastikan nggak dapat, wong kita nggak dapetin ruku bersama imam. Itu pikiran orang-orang, gara-gara nggak dapetin rakaat, buat apa gua ikut? Loh, gua mau rakaat aja nggak dapet, buat apa gua ikut? Ya sama, yang imam diri juga. Nanti kalau pengen ukuran dapat rakaat bukan di diri, di apa? Di ruku. Apalagi kita dari awal. Kalau mau dari awal aja, lumayan ganjaran. Makin lama kita ngikut imam, makin duluan ngikutin imam, makin gedean ganjaran. Imam lagi sujud, kita ikut aja. Ngapain aja imam ikut aja. Cuman kita ingat-ingat aturan ini. Kita rakaat apa enggak ya? Wah, kita imam udah sujud masalahnya. Berarti nggak dapat. Kita takbiratul ihram, tapi kita nggak dapetin ruku bersama imam. Nah, rakaat nggak dapet. Ya udah, habis salam kita tambah, tapi ganjarannya cukup besar. Kenapa? Karena kita ikut lebih dulu sebelum imam bangun daripada sujud. Ini dapetin ruku ini bagaimana kalau makmumnya telepon?
Apa itu makmum teledor? Makmumnya sembarangan nama agama. Teledor sembarangan ini bagaimana? Dia disengaja-ngaja. Jadi imamnya baca Fatihah masih duduk. Saya mau contoh lebih enak, saya orangnya kagak puas kalau main. Itu imamnya salah Fatihah dia begini aja terawih. Peletone amin amin amin. Ini masih begini aja dia. Ini kagak orang kampung. Imam Summa ratusan. Allahu Akbar. Ini yang nyengir-nyengir nih. Terawih begitu jangan terawih. Terawih model begini nih. Terawih tuh belum model begitu tuh. Ini nih namanya teledor nih. Teledor tuh sengaja ngaja. Tetap rakaat dapat. Karena patokan dapat rakaat itu iya takbir, berdiri, kemudian ruku, amat tumah minah. Imam belum sami, iya dia dapat begitu. Tapi jangan dicontoh, jangan. Kan yang penting dapat, ikut dari awal, dapat fadilah takbiratul ihram. Rugi kita. Itu makanan. Imam nanti nunggu baca surat aja baru pada diri. Duduk aja duduk. Begitu. Imam berdiri masih pada duduk aja makmum. Ayo makmum ini pada duduk. Imam kibulin habis walam dolim amin ruku. Bingung dia. Tuh udah ruku gak dapat. Nah nanti dia bakal diri. Takut apa? Walam dolim amin. Iya ketinggalan. Habis yang ngibulin imam suruh duluan, jangan duduk aja. Begitu, yang kayak begitu. Ya, biar kita sengaja ngaja masih jadi. Tapi kalau bukan ruku bagaimana? Kita dapetin imamnya sami Allahu Akbar, baru kita imam sami Allahu liman hamidah. Kagak dapat rakaat. Kagak dapat. Kemudian rukuknya ini rukuk yang benar-benar terhitung sebagai rukun sholat. Kalau imamnya lebih rokaatnya dia ragu 3 apa 4. Ini kelima nih yang kita ikut. Kelima baru kita ikut. Rakaat kelima itu dohor loh. Tahu kelima bagaimana? Tahu kelima pas habis salam pada geger tuh makmum. Kita tadi sholat 5 ya. 45 gua aja ngitungin 5 gitu. Kita dengerin aja nih orang ngomong 4 lah. Saya ngerti tahu udah gua ngomong gitu. Ada juga yang bengong kayak begitu tuh. Ada nggak tuh? Iya ada, bengong aja. Kalau ini enggak, pokoknya ini 5. Sampai ditanya, lu tahu 5 dari mana? Ada rakaat pertama ingat tokoh saya kita Salehbang. Rakaat kedua ingat tokoh saya pasal Seleduk. Ketiga ingat tokoh saya di Kreo. Keempat di Cipadu, 4 dong toko saya, kenapa ada sholat 5? Lebih ya lebih. Ini kagak khusus dari awal nih sholatnya. Begitu. Itu kalau imamnya rakaat 5 berarti rakaat nggak kehitung lebih. Itu nggak dapat juga. Biar ruku bersama imam 0 tuh, 0 begitu, 0 aturannya. Bahkan sebagian ulama bilang yang imamin tidak bocah untuk mendapatkan rakaat. Kalau imamnya masih bocah belum balik, kemudian kita Allahu Akbar ruku baca subhanallah azim sekali, dapat kata kita, dapat kata ulama enggak dapat, sebab imam ente bocah. Kalau bocah
belum bisa nanggung makmum. Ingat ini, yang namanya imam tuh nanggung nanggung apa? Dosa. Ente bilang imam nanggung dosa makmum. Pantes orang pada jorok-jorokan gak mau jadi imam. Dosa gue aja udah gede, apalagi gue nanggung dosa. Ini salah yo, bukan itu, bukan. Nanggung Fatihah makmum. Yang namanya imam tuh nanggung Fatihahnya makmum, bukan nanggung dosa makmum. Dosa makmum. Ini yang menyebabkan jadi orang mundur-mundur dari imam tuh, gara-gara salah dianggap nanggung apa? Dosa. Yo, dosa banyak banget nih. Waduh, banyak orang. Kalau begitu paling gede itu nanggungnya ya Imam Masjidil Haram, paling banyak nanggungnya ya begitu. Dosanya bukan begitu. Imam tuh nanggung Fatihah makmum. Artinya kalau makmum kayak model tadi tuh, Mas bukan nggak baca Fatihah sama sekali tuh, tahu-tahu ruku, itu dianggap baca Fatihah oleh agama, diwakili oleh imam. Itu namanya nanggung. Diwakili oleh imam, itu diwakili oleh imam. Udah jadi. Bab ini dilebarin oleh sebagian orang yang kagak-kagak. Pokoknya kalau makmum kagak usah baca Fatihah, kagak usah, udah diwakilin imam. Begitu. Sholat kagak baca Fatihah makmum. Imam udah. Oh iya, ngaco nih ajaran ini. Yang bab begini adanya nih. Ini ada baru ketika kita takbir baru imam ya udah kita langsung ikut ruku. Ini namanya diwakili imam. Yang kayak begini nih, yang diwakili imam enggak melebar, itu mau kagak. Pas itu imam melotolin amin, kita ikut amin. Imam baca surat kita dengerin aja. Kagak baca Fatihah kagak, kan udah tadi imam gue diwakili, kan disuruh fa idza quri'al qur'anu fasma'u, apabila Quran dibaca dengerin. Loh, kenapa baca Fatihah kagak dengerin? Yo, yang bagaimana dulu? Loh, kita nafsirin sembarangan, ngarang-ngarang diri. Yo, acak-acakan ya kalau Quran ngarang-ngarang diri tafsirnya. Begitu, acak-acakan. Kayak begitu, acak-acakan. Tapi kalau buat obat biar acak-acakan manjur, saudara. Begitu, orang-orang dulu tuh begitu ngobatnya. Ini orang mantep banget, amalannya apa itu? Begitu. Tuh tahu yang itu mendung-mendung, bisul. Tahu bisul enggak? Orang bisulan tuh kata orang tua kita dulu, alamat mau kaya. Jadi anak itu orang tua dulu. Pokoknya kalau bisulan aduh toh mau kaya. Gitu. Suka biar begitu nggak orang tuanya? Iya. Tapi kata kita alhamdulillah mau kaya. Alhamdulillah kaya bisul. Bisul ini beranak. Kalau matanya belum kecabut, tanda terus. Kita dipikir kaya duit. Dari mana orang bisulan kaya duit? Begitu. Ini orang bisulan bisa banget jampenya, bisa sembuh. Loh, hebat banget ini nyai-nyai. Gitu orang bisulan bisa sembuh. Kita minta malah nih. Kata dia bilang, dari Quran tuh, Quran. Yang mana? Wala talbisul haq. Bisul. Gara-gara ada bisulnya dikatel. Ada wala talbisul haq. Artinya apa? Ya kan kamu mikir, oh ini ayat ada bisul-bisul. Dia tobat. Allah rahim, saudara. Allah murah. Lanjut. Masya Allah. Timbang begitu doang. Ya Allah, saya pikir namanya. Letak kita malah talbisul batil. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Lo di mana bisulnya kagak mati kita. Yakin tidak? Allah kasih gara-gara yakin. Timbang wala talbisul, ada bisul-bisul kan dikata obat bisul. Begitu. Tapi yakin ya Allah memulai.
yang salah juga terima. Jadi kedua kudu dapetin ruku, tapi ruku yang sempurna. Artinya sempurna kudu ada tumanina. Kalau sampai kita enggak dapetin tumanina, baru kita tahu udah turun, baru imam sami Allah, pastikan rakaat kita enggak dapat yang kayak begitu. Begitu tuh. Kemudian bagaimana status makmum ini? Habis ruku tuh, atau yang namanya makmum masbuk ini ngikutnya bagaimana? Wa yukabbiru nadban, sesudah takbiratul ihram. Yang namanya makmum masbuk, sesudah takbiratul ihram, makmum masbuk sesudah takbiratul ihram, maka makmum ngikutin apa yang dikerjakan oleh imam. Pas kita baru suara bil adib, imam sami Allah, ya kita juga bacaannya sami Allahu liman hamidah. Ini jadi makmum begitu tuh. Jangan sampai jadi makmum imam sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdu. Yo, salah. Kita baca sami Allah dulu, baru Rabbana. Sami Allahnya kudu dibaca oleh siapa? Oleh makmum juga. Bukan imam doang yang baca sami Allah, makmum juga kudu baca sami Allah. Begitu. Nah itu di TV itu orang jangan ikutin TV, jangan. Yo, kita harus ngaji supaya kita tidak salah. Oh, di Mekah begini. Oh, bab sholatnya lain. Kajian ada di awal, cara wudhu juga sudah beda. Nah, kalau kita ngikut dari awal wudhunya, sholatnya kayak di Mekah tuh, imam-imam Mekah, boleh kita kayak begitu. Tapi kita cara wudhu nggak kayak mereka. Wudhunya ngikutin madhab Syafi'i begitu. Sholatnya segala macam, yo dululah sepaket, jangan makan di warung Padang, harganya warteg. Ketemu nggak? Bang, saya makan di warteg telur 3.000. Oh ini apa 7.000? Saya nggak mau. Pokoknya 3.000 aja. Saya di warteg aja 3.000. Kira-kira diterima apa kagak? Kagak. Kudu sepaket. Kita agar supaya kita benar. Aturan ibadah. Makmum masbuk sunnah mengucapkan takbir mengikuti imam, walaupun tidak punya nilai rakaatnya, tidak punya nilai. Seperti imam ruku, sujud, yang sujud kita ikut sujud Allahu Akbar, langsung sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sama aja bacaan mah. Walaupun rakaat kita kagak dapat, ikut apa yang dikerjakan imam. Sami Allah, ya sami Allah, Rabbana, baca tasbih, termasuk tasyahud. Imamnya tasyahud akhir, ikuti tasyahud akhir. Termasuk imam sujud, ya kita sujud. Ternyata tasyahud akhir ini imam, ya kita bacaannya tasyahud akhir. Wa ala ali, jadi wa ala ali sayyidina Muhammad, iya terus. Walaupun kita enggak terakhir sholatnya, tetap ikutin apa yang dilakukan oleh imam sampai wa ala ali baca doa,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, iya baca. Seumpama kita selesai tasawuf akhir, kemudian itu sholawat udah, imam belum salam juga, terus jangan sampai makmum tuh ada bengong dalam sholatnya. Pokoknya makmum bacaannya tanpa batas. Pokoknya diingat-ingat sama kita yang namanya makmum bacaannya tanpa batas. Artinya baca Fatihah, habis Fatihah baca surat Dhuhr, rakaat ketiga baca Fatihah, habis waladhdallin amin, imam belum ruku, itu udah waladhdallin. Jangan ngomong. Dan kita kayaknya karpet kagak divakum, karpet udah lama kayaknya pengurus mesin bagaimana sih? Jangan, itu setan masuk mana-mana tuh. Jangan, pokoknya kita baca surat, baca kulungnya apa? Rakaat ketiga iya, untuk kita menutupi bengong. Kalau imam nggak bakal bengong karena dia mikirin semua baca. Kalau makmum banyak diamnya, dan diam ini pikirannya kemana-mana. Begitu kita ruku udah 3 kali, imam belum sami Allah, terus berapa aja sampai imam sami Allah. Makmum masuk sujud udah 3 kali, subhanallah, imam belum bangun dari sujud, terus sampai kemudian 5 belum bangun, sampai terus sampai 7 sampai 11, kalau imam belum bangun sampai pegal juga ngintip. Lu ngapain imam kagak apa namanya, bangun dilihat ada yang netes, gua nangis luar biasa, sujudnya sampai terharu kayak begini. Jarang imam kita ini ngerti nih sama sholat, kayaknya wali kayaknya. Diprosotin, kumisnya nyangkut di balik. Ya wajar kalau sampai nangis begitu ya kan, wajar. Kalau yang kayak begitu wajar ya. Yang kayak begitu. Jadi kita intinya makmum baca aja. Tasawuf awal kita, tasawuf awal. Udah kita Allahumma sholli ala Muhammad. Imam belum bangun terus kita. Tasawuf akhir. Saya sering begitu. Kalau imamnya pelan bacanya, karena sholat ini kelihatannya ada 3 gaya. Ada yang lambat 10 menit, ada yang masuknya kategori sedang lagi pertengahan 5 menit, ada juga yang sholat itu cepat ekspres 2 menit, mungkin pakai perangkonya ngicat geledek cepat tandanya sholat. Loh, memang bagus disalam aja begitu. Banyak tuh anak-anak tuh kalau disuruh sholat begitu. Udah begitu, udah ya Allah, iklan aja belum, TV udah sholat. Masya-Allah. Jadi macam-macam tuh orang, macam-macam. Jadi kita makmum jangan bengong, jangan bengong. Mumpung sekalian kajian, jangan kita bangun jadi masbuk sebelum imam salam 2 kali. Sebelum imam salam 2 kali. Begitu. Tuh, nanti di depan tuh materinya tuh. Kayaknya ada tuh keterangan. Jangan imam baru assalamualaikum langsung bangun aja. Biar 2 kali. Termasuk kita makmum yang ikut dari awal juga, jangan kita mengucap salam sebelum imam 2 kali. 2 kali dulu imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita. Itu baru sekali aja udah disambar buru-buru. Mas pulangnya bareng. Jangan buru-buru. Jangan, ini ibadah. Kita punya ibadah. Jangan selalu lagu kita ikut tuntunan. Ikut tuntunan. Biar kita gak acak-acakan cari ibadah. Pokoknya makmum biar 2 kali juga. Imam salam baru kita salam, atau kalau makmum masbuk imam udah 2 kali baru kita berdiri. Karena itu imamnya kudu ngaji juga, sehingga salamnya dua-duanya kenceng. Imamnya kagak ngaji,
Yang kencang pertama doang, bikin pegel sama makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita makmum kan kagak liatin ente denger suara doang. Bukan kita nungguin. Gila amaknya timbang salah doang. Tuh, jadi ngomel-ngomel sama makmum. Tuh sama imam si makmum. Gara-gara imamnya juga sih nggak ngaji. Repot juga doa-doanya kudu ngaji agar supaya paham dengan berbagai aturan daripada sholat berjamaah. Masalah segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum berlanjut ke selanjutnya. Dianggap berjamaah, artinya dapat ganjaran 27. Dapat 20. Jadi berjamaah itu dianggap manakala kita udah takbiratul ihram, imam belum assalamualaikum. Dapat, apalagi masih di situ, baru di situ masih dapat 27. Tentu yang tadi kita singgung beda. Ini 27 di akhir. 27 itu macam-macam. Ada 27.000, 2700, 27 perak. Yang kayak begini nih 27 apa nih? Iya ujung. Tapi 27 juga. Jangan takut. Fadilah zaman 27. Pola gitu. Kalau imam sama jemaah sudah selesai, tapi masih ada yang meneruskan rakaat, terus saya baru datang, terus saya bisa jadiin itu imam nggak? Baik, boleh saja. Boleh kita jadiin imam tanpa ditepuk. Jangan pakai nepuk-nepuk. Nggak ada begitu tepuk. Kata imamnya, gini banget. Kita jangan tolak. Nggak usah, takbir aja. Nggak usah nepuk-nepuk. Sebab ditepuk juga nggak ada gunanya. Mau ngapain kita tepuk? Nggak ada gunanya. Apalagi kasusnya kayak tadi. Begitu, bangun diri. Karena mau masbuk nih. Saya contoh namanya Pak Yus. Makmum masbuk. Ketinggalan. Yo, saya ikut sama beliau. Saya colek. Dia niat jadi imam. Sekarang gara-gara imamin saya maksudnya. Loh, niat jadi imam. Tadi udah dapat 27. Kan tadi 2 rakaat tuh ketinggalannya. Udah dapat berapa? 27 udah dapat belum? Dapat 27. Sekarang sama saya niat jadi imam, dapat lagi 27. Enakan dia sama imam tadi. Dia 27 kedua dia. Kan banyak. 50 berapa tuh? 4 ya. Loh, gede ganjarannya. Enggak ngaruh. Ya kita doang ngaruh. Dapat 27. Dia mau udah dapat dari tadi. Maka nggak perlu colek-colek. Nggak perlu. Itu ajaran ini ada kalau kitanya baru datang. Tapi kalau kitanya bareng-bareng nggak ada ajarannya. Bareng-bareng ketinggalan 2 rakaat. Umpamanya tohor, kita bareng sama teman kita atau bareng sama guru kita. Pas imam salam diri, kita mundur. Gua kayak enak sama guru kalau balapan. Ya gua mau aja dan nggak boleh. Kudu balapan aja sama guru. Artinya kudu sholat masing-masing. Karena kita nggak boleh dalam satu sholat 2 imam. Dalam satu sholat tadi imamnya si A, sekarang ganti lagi imamnya si B. Nggak boleh. Nggak boleh. Makruh. Nanti di depan materinya semua yang ditanya, insya Allah masih ketemu. Kecuali pertama udah kelewat jawabannya dari kitab ini. Allah. Tadi masbuk pas datang ketemu buku langsung. Tadi persoalannya dia datang dulu baru baca sampai iya karena maka apa yang dilakukan, apakah menyelesaikan Fatihah atau baru? Ini makmum dia kasusnya apa ikutnya pada waktu membaca surat atau imam pada waktu ruku? Jadi begitu datang dalam keadaan masih berdiri, dia baru baca Fatihah separuh, sampai iya karena
maka si makmum Si imam ruku. apakah Iya, makmum langsung ruku. Langsung ruku. Kalau makmum masbuk catatannya. Asal catatannya makmum masbuk. Catatannya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk ruku, dapetin Fatihah sedapat-dapatnya. Bahkan kalau nggak dapet kayak kasus tadi, tanggung imam. Sisanya kalau dia dapat barang 2-3 ayat, tanggung imam. Begitu. Seperti imamnya baca surat umpamanya Al-Hakumut, maka kemudian imamnya baru kita imam sumalatus alunna. Tugas kita nggak boleh doa kita, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Imam sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Baru juga alhamdulillahirabbil alamin. Ya ruku. Itulah yang kita dapat Fatihah. Langsung ruku. Lain dengan orang yang bengong. Kalau orang yang bengong dihukum oleh agama, kudu kelarin Fatihah. Imam ruku biarin. Yang penting catatannya jangan sampai bangun dari sujud kedua. Bangun apa untuk diri atau bangun untuk rasa. Iya, itu catatannya. Sudah. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ayo baik. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah kalau satu makmum melihat imam terkena najis, imam sendiri nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh si makmum. Iya baik. Satu, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan tempat harus suci dari najis? Misalnya kita pakai sajadah itu, tempat kita salah satu bagian kena najis, apakah itu dianggap najis? Nah, terus seluruhnya itu tidak boleh kita lakukan salah kita, ataukah kita memindah sedikit atau gimana? Yang maksud tempatnya yang kena najis. Jadi apa itu yang pertama? Oh iya, imamnya kena najis. Imam kena najis, bahasa kitanya sopir masuk ke jurang. Sopir masuk ke jurang. Kalau kita tahu ini mobil mau masuk jurang, apa tindakan kita jadi penumpang? Loncat, iya, kudu loncat ini orang. Artinya kalau dalam bab sholat, kalau imamnya tahu ada najisnya, maka kita makmum detik itu juga kudu mufaraqah. Loncat tangan. Bukan betul-betul loncat kayak mobil ini. Kudu mufaraqah. Di artinya gua berhenti jadi makmum, sholat sendiri. Ini yang harus dilakukan, baru sholatnya sah. Tapi kalau kagak, gua kagak enak nih kalau sholat sendiri, gak ada HP, gua ikut aja. Yang nggak sah sholatnya, dosa. Udah tahu salah diikuti. Ikut sama orang salah sama dengan iya salah. Itu begitu. Loncat aja. Artinya loncat. Niat mufaraqah. Wajib mufaraqah. Oh ada najis. Kedua, orang sholat kudu suci dari najis. Apanya? Badannya, pakaiannya, tempatnya. Apa yang dimaksud dengan tempat? Ya tempat di mana kita lakukan sholat, itu namanya tempat. Di mana kita lakukan sholat, tempat. Seumpama kita diri, atau seumpama kita sujud di sini. Ada tai tikus, kita jidatnya nempel di tai tikus, itu namanya tempat sholat kita dan najis. Tapi karena tai tikus itu enggak gede, saya ambil contoh. Tai tikus segini, umpamanya ya, atau tai apa ya, kelelawar ya. Di sini bisa jadah, kita sholatnya begini. Artinya ini dilewati sama kita, kagak nempel, kagak apa, kagak kita sujudi, cuman lempeng sama najis namanya. Namanya lempeng sama najis, tapi tidak nyentuh najis. Sah sholat, sah. Ada tai cicak,
Nah, kita jangan injak soal kita di tengah-tengah. Ya agak renggang, nggak apa. Jangan-jangan yang sholatnya renggang tuh kakinya ada di cicak kakinya. Jangan-jangan. Begitu. Ya ini kan jangan-jangan ya. Begitu. Kalau dia kayak begini renggang. Ya ada tai cicak. Ya duduk kita renggang. Begitu. Jangan rapat. Sebab kalau kita injak nanti batal. Wong ada najisnya. Tapi harus diingat. Tai enggak semuanya najis. Ada yang tidak najis. Tai lalat. Najis enggak? Kagak. Kagak. Najis enggak? Oh kagak. Tai lalat. Oh kalau najis kudu dioperasi. Iya. Jadi maknanya begitu. Jadi kita jangan injak najis saja. Jangan injak najis. Begitu maknanya. Allah a'lam bishawab. Sudah ya. Kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul segala hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan zahir dan batin kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang salihin dan salihat akhir hayat kita. Moga Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا صحابه سيدنا رسول الله اجمعين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا وتثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا برحمتك ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا تعليمنا وتعلمنا ودعاءنا وجميع اعمالنا امين تقصيرنا يا الله ارحم الراحمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.